Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Iqbal mendiami rumah bernomor 3, terlahir tanggal 18 April 1990. Sosok yang murah hati dan suka kegiatan sosial, tetapi tabiatnya suka memerintah dan semena-mena. Ambisinya bisa merobohkan apa saja yang menghalangi tujuannya. Saya mendengar suatu perjanjian yang Iqbal lakukan. Dia menjanjikan nyawa kepada sosok siluman. Saya mendengar desisan ular yang mengelilingi tubuh Iqbal. Ular besar, ular, dan ular. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Semuanya. Iqbal, tanggal lahir 18 bulan 4 1990 dan nomor rumah 3. Iqbal telah melakukan perjanjian gaib untuk mendapatkan jabatan yang diinginkannya. Tapi justru ada tumbal yang harus berjatuhan. Saat ini kedua anaknya telah menjadi tumbal dan ada istrinya juga yang hampir ditumbalkan dan juga ada teman-teman orang-orang lain yang sudah menjadi tumbal. Makanya malam hari ini ingin sebenarnya membatalkan semua perjanjian gaib yang telah dilakukan. Betul, Mas. Iya, baik. Iqbal sebenarnya di sini berbahaya sekali ya karena karakternya dia itu sangat meledak-ledak, bisa sedih, bisa marah, bisa normal kembali seperti itu. Dan saya merasakan dia, saya lihat Iqbal tuh saya mencium bau ular. Iya. Desisan ular. Iya, dia bilang itu tadi soal itu, Roy. Dia pernah bikin perjanjian dan ada sosok ular yang sering datang ke mimpinya dia. Iya. Apa memang benar ada? Tolong saya, Mas Roy. Istri saya sekarang sudah gila. Iya. Saya sudah nggak tahu lagi harus ngapain. Dan saya ngeliat memang kamu masih melakukan ritual ya. Ritual itu untuk menyembah si ular ini. Ini siluman ya, Roy? Siluman. Memang benar ritualnya memang saya lihat untuk menyembah itu sih. Sosok siluman ular ini. Betul sekali. Ada ritual ya. Mengerikan sekali loh, Bay, dan horor. Nggak bisa dianggap remeh dari ceritanya Mas Iqbal, kehidupannya sangat-sangat mengerikan sekali. Jadi semakin sering dia melakukan ritual, semakin kayak ngasih makanan ke sosok siluman ini dan dia jadi lebih powerful gitu, Roy. Betul sekali, Bay. Jadi memang saya lihat ada sosok ular dan banyak macam jenisnya gitu loh. Ularnya macam-macam. Semakin ritual makin memberikan makanan buat si ular siluman ini. Makanya bisa ada kenaikan ini ya, apa namanya? Kenaikan jabatan atau tahta. Iya, dia mau dapetin jabatan sebenarnya Jabatan. dengan menyingkirkan bosnya. Makanya ini juga salah satu penyebab dia melakukan hal-hal yang aneh. Ini ular ini berarti memberikan energi negatif ya, Roy? Iya, Dan memberikan tumbal-tumbal itu sebenarnya dimakan oleh dia. Iya, tumbal-tumbalnya dimakan sama dia, disajikan sama dia. Sampai tembus dari tengkoraknya sini. Bolong, kemudian ada ularnya masuk di sini. Ularnya panjang banget sebenarnya. Iqbal itu saya gini loh, saya juga nggak bisa percaya Iqbal 100% sebenarnya. Nggak tahu kenapa. Kenapa, Roy? Ada aja yang disembunyiin sama Iqbal. Iqbal, kamu pernah
seseorang ya dengan sesuatu. Betul, Mas. Iya, ini dia diminta untuk orang oleh ular ini, Roy. Setiap dia nggak turutin, tumbalnya justru diambil sama si ular. Iya. Menurut versinya dia yang disertakan pada Bayu tadi, dia itu apa? Meninggalnya Seperti apa? Sakit, Mas. teman-temannya. Sakitnya ada anaknya yang sakit. Yang pertama, yang kedua. Kalau yang teman Anda gimana tuh? Kalau teman-teman saya Meninggalnya gimana? meninggalnya ya Karena sakit juga. betul. Jadi pakai proses ya? Nggak. Karena memang ketika ular itu datang, saya harus menyebutkan seseorang. Dan itu yang saya korbankan ya teman-teman saya. Kamu mau nutupin satu fakta yang tersembunyi di meja bundar yang tidak mungkin luput dari pernyataan saya. Apa, Roy? Kamu nya sebenarnya pakai balok kan? Kamu harus jawab jujur, Iqbal. Ada 3 orang yang di sebuah tempat, Iqbal. Betul? Betul, Mas. Kamu taruh di mana lokasinya pas Di belakang kantor, Mas. nggak salah? Saya ngelihat itu kamu bohong di apartemen justru. Kamu banyak menyimpan kebohongan loh di sini. Dan kamu tahu berhadapan dengan siapa, Roy Kiyoshi. Saya paling tidak suka orang yang berbohong. Berarti ada banyak yang ditutupin ya dari tadi ya? Banyak. Kenapa masih harus ditutup-tutupin ya? Ini padahal kita mau coba untuk bantu ngasih solusi loh. Susah untuk jujur, susah untuk dibantu. Saya malu, Mas. Ya memang itu gimana mau malu. Semua udah kejadian gimana. Dan arwah teman-teman kamu yang kamu itu nggak tenang loh. Kamu tahu nggak? Teman-teman kamu sekarang tuh bisa datang loh kalau saya panggil. Mereka masih ngikutin Iqbal ya, Ray? Iya, betul sekali, Bay. Dan mereka masih penasaran dan balas dendam. Betul, Bay. Ada di sini, Roy. Dia akan segera muncul kalau misalnya kita akan panggil. Kamu ngeliatnya cukup banyak ya? Cukup banyak, tapi yang saya jadi pertanyaan, kamu nyesel nggak? Saya menyesal, Mas. Maka dari itu saya minta tolong. Kamu pernah bos kamu juga? Pernah, Mas. Pertama saya lakukan, Mas. Kamu tahu kan ini apa, ular? Saya yakin ya, seumur hidup kamu akan dihantui terus. Dihantui perasaan bersalah atau dihantui aura gentayangannya. Gimana? Sampai sekarang sosok ular ini masih suka datang ke dalam mimpi. Sekarang lebih sering, Mas. Minta tumbal. Jadi semakin sering. Saya takut satu-satunya orang yang cuma saya milikin istri saya jadi tumbal lagi, Mas. Pastilah. Nggak akan mungkin lepas. Saya tertarik sekali juga dengan arwah-arwahnya, teman-temannya. Boleh disebutkan nggak teman-temannya, nama-namanya siapa aja? Ditulis di sini. Nanti kita akan blur. Oke. Dan kita akan saya mencoba untuk Silahkan ditulis namanya di sini. Akan coba dipanggil. Kalau ini bisa nebus kesalahan saya lakuin, Mas.
sebelumnya kan saya juga udah sering bilang ya dari dulu sampai sekarang saya tuh paling nggak suka orang menutupi fakta atau kebohongan. Iya, Iqbal, dia nggak sekali jujur lagi semuanya. kesempatan kamu terakhir. Saya nanya sejujur-jujurnya di meja kejujuran. Sampai sekarang sebenarnya kamu masih ada niatan yang aneh-aneh loh. Dan kamu bawa sesuatu ya hari ini. Saya ngelihat ini kayak ritual. Ritual untuk ngasih makan ini. Iya. Ya, kalau itu kamu mau jujur, ya bagus. Tapi kalau kamu mau jujur, saya juga nggak bisa bantu. Kamu bawa apa enggak? Titik ya dan tidak. Saya bawa, Mas. Apa yang dibawa? Silakan ambil. Tapi saya takut, Mas. Takut kenapa? Ular itu kuat sekali, Mas. Ular itu kuat sekali. Kalau saya mungkin akan berani membuka pedang itu lagi kalau seandainya Mas Roy bisa menghilangkan ular itu dari kehidupan saya. Oke, akan saya coba ya. Dari mana pedang? Pedang yang ada di hutan tersebut, yang saya pakai selama untuk ritual. Silakan, boleh diambil, Roy. Boleh. Silakan diambil. Baik, Mas. Nah, Iren, aman. Gak apa-apa kan? Saya masih penasaran nih, ada dua sama yang saya. berbeda ceritanya, Roy. Tadi dia bilang dia bosnya, tapi kemudian dia berubah bosnya. Itu tadi Iya. dia bilang kan, Iya. dia enggak, saya enggak. Jadi ya makanya jadi penasaran saya jadi Iya, saya pertanyaan juga soal jadi penasaran. Mudah-mudahan ritual yang dia lakuin di Iqbal ini bisa ngebongkar kunci jawaban semuanya dan sekaligus ini ya apa namanya korban-korbannya yang iya, penasaran. karena kelihatannya Iqbalnya juga masih nutup-nutupin gitu, nggak semuanya jujur dan terbuka. Iya. Jawabannya berubah-berubah terus, Roy. Jawabannya selalu berubah-ubah terus loh. Saya ngerasa agak-agak aneh juga sih. Sembari saya menggambar dan mewujudkan apa yang saya lihat di diri kamu, kamu bisa jelasin satu persatu apa yang kamu bawa di sekarang. Apa itu? Ini adalah jimat saya, Mas. Oke, terus apa lagi? Dan ini adalah telur ayam kampung. Oke. Yang dimana ini harus didapatkan ketika malam suro. Malam suruh. Oke. Dan ini pedang yang saya ceritakan. Kamu merasakan sesuatu nggak dari pedang itu, Roy? Merasakan sesuatu. Tebas leher. Dia pernah dengan pedang itu artinya. Iya, betul sekali. Ya kan? Benar, Mas. Oke. Iqbal, saya ingin tahu bagaimana cara ritualnya dan seperti apa. Pelan-pelan ditunjukin. Lalu nanti saya akan memecahkan teka-teki misteri hubungannya ular dan dia. Silakan, Mas Iqbal, ritualnya seperti apa? Jika Mas mau tahu, ketika saya melakukan ritual ini, akan ada satu tumbal. Loh, kenapa gitu?
Kan saya cuma mau lihat mau lihat Ritualnya. ritualnya doang. Nggak mau minta apa-apa. Ketika pedang ini dikeluarkan dari sarungnya, Harus ada tumbal. harus ada tumbal. Apakah Mas Roy bisa menjamin tidak ada tumbal ketika saya mengeluarkan pedang ini dari sarungnya? Kebalik pertanyaannya. Apakah Mas Iqbalnya bisa bertanggung jawab atas dibuka pedangnya? Kau bisa kontrol. Karena si empunya pedang adalah Iqbal. Lalu kenapa saya yang menjamin? Oke, akan saya lakukan. Sudah buktiin aja deh, cepet. Saya ngerasa ada sesuatu yang datang, Mbak. Saya ngerasain sesuatu yang ada sesuatu yang datang di belakang kita ya, baik. Apa yang tadi jadi korban? Ada sesuatu yang ada di belakang kita, baik. Udah di sini. Saya melihat ada sesuatu di belakang kita. Supaya nggak bisa lihat pisau. Baik. Nggak bisa diberhentiin aja. Saya nggak bisa lihat pisau. Ini karena kita mau manggil dia supaya datang muncul supaya. Baik. Oh my god. Nggak bisa. Masukin nggak ke pedang? Masukin Mas Iqbal. Saya ngeliat ada ularnya datang loh. Sebelah mana, Roy? Di belakang kita juga dan di belakang. Iya, masukin. Kuatin energinya, fokus. Psycho. Masukin nggak? Masukin ke dalam sarung. Masukin. Jangan ada korban. Kendaliin diri Anda, kendaliin. Silakan dimasukin. Kuatin. Masukin. Oh iya. Lepas. Taruhin aja. Boleh kita suruh ambil nggak langsung itunya? Bisa diambil, Roy. Saya butuh singing Tolong ball. Tapi ambil dulu. Saya nggak saya mau ambil dulu pedangnya. Kalau bisa kamu kerasukan, pegang pedang. Sini, bawa ke sini. Pasti ada darah. Taruh di tengah. Taruh di tengah. Tuh kan, mau buka lagi. Jangan lepas. Sini ambil. Jangan baik. Baik. Ambil. Tiba-tiba. Oh my god. Kulit ularnya, Mas. Jauhin dari kulit ularnya, Mas. Saya butuh lonceng nih. Roy, dia kayak ular yang lidahnya keluar. Kamu nggak bisa nyentuh
saya karena alam saya berbeda dengan kau. Tidak akan bisa menyentuh. Iqbal, Bang, sadar! Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bang, sadar kamu. Roy. Astagfirullahaladzim. Kamu gak akan bisa dekat sama saya. Lonceng ini akan buat kamu kalah bakar. Lepas, Roy. Udah.